Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giovanni Dimas Perdana dari kelompok 7 MPM 193100064 Prodi Kedokteran. Di sini saya akan menyampaikan materi dari lab patologi anatomi. Yang pertama itu ada materi tiroiditis Hashimoto. Pengertiannya, tiroiditis Hashimoto adalah penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh berbalik melawan dirinya sendiri dan menyerang tiroid. Hal ini menyebabkan kerusakan pada kelenjar tiroid sehingga hormon yang dihasilkan menjadi sedikit dan menjadi hipotiroidisme. Ditemukan oleh Karu Hashimoto pada tahun 1912 dengan istilah struma lymphomatosa. Antibodi menyerang kelenjar tiroid sehingga menyebabkan peradangan kelenjar tiroid yang kurang aktif dan kekurangan produksi tiroid. Itu sebagai salah satu dari penyebabnya. Yang kedua itu ada kekurangan produksi tiroid menyebabkan kelenjar pituitari memerintahkan kelenjar tiroid memproduksi hormon lebih baik lagi. Setelah itu yang ketiga, hal ini menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid, suatu kondisi yang disebut gondok. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Tidak ada gejala khusus atau asimptomatik karena penyakit ini butuh waktu bertahun-tahun untuk berkembang. Setelah itu, secara bertahap terjadi penurunan tingkat hormon tiroid. Biasanya gejala yang ditemukan adalah sesuai manifestasi hipotiroid antara lain. Yang pertama itu ada pelupa, yang kedua mengantuk, wajah sembab, nyeri otot, laju pertumbuhan melambat, mudah lelah, kesulitan belajar, konstipasi, BB naik secara drastis, dan kuku rambut rapuh. Ada faktor resiko. Faktor resiko itu ada 5 macam. Yang pertama itu usia dari 45 tahun sampai 65 tahun. Atau di atas 65 tahun itu udah termasuk lansia. Kemudian kelainan pada kromosom 6P dan 12P. Setelah itu ada jenis kelamin itu yang banyak terkena tiroiditis Hashimoto itulah kelamin wanita. Setelah itu ada penyakit genetik. Setelah itu penyakit autoimun seperti DM1, sindrom Down dan sindrom Turner. Ada patofisiologi. Patofisiologinya itu autoimun, antibodi menyerang sel hormon, kerusakan pada TSH, peningkatan TSH disertai penurunan T3 dan T4, peningkatan TSH abnormal, pembesaran tiroid tanpa nyeri. Ada makroskopisnya. Makroskopis tiroid biasanya membesar pada difus dan simetris, kapsul utuh, dan kelenjar terpisah dari struktur sekitarnya. Permukaan potongan tampak pucat, abu-abu kecoklatan, padat, dan agak rapuh. Saya itu ada mikroskopis. Mikroskopis infiltrasi luas parenkim oleh infiltrate peradangan monokleus yang mengandung limfosit kecil, sel plasma, dan sentrum germinativum, folikel tiroid, atrofik, dan banyak tempat dilapisi oleh sel epitel dengan sitoplasma. Itu contohnya eosinofilik dan granular yang banyak disebut sel Hurter atau sel oxyphil. Setelah ini saya akan membahas materi tentang karsinoma papilar tiroid atau yang biasa disebut kanker tiroid. Yang pertama, gejalanya. Gejalanya itu pada tahap awal itu hampir tidak memiliki gejala, namun beberapa kasus ada gejala yang timbul antara lain. Yang pertama itu ada benjolan, yang kedua sakit tenggorok, yang ketiga sulit menelan, yang keempat ada perubahan suara menjadi serak, yang kelima rasa sakit pada bagian leher, yang keenam ada susah bernafas, dan yang ketujuh ada pembesaran kelenjar getah bening. Nah, apa sih kanker tiroid itu? Kanker tiroid itu adalah kanker yang terjadi pada kelenjar tiroid. Kanker ini salah satu jenis yang biasa disembuhkan dan angka kekambuhannya relatif kecil. Diagnosisnya seperti pemeriksaan USG, biopsi, dan kawan-kawan. Setelah itu ada faktor risiko. Faktor risikonya memiliki keluarga yang pernah menderita kanker tiroid. Kalau keluarga yang pernah menderita kanker tiroid seperti kakek dan nenek itu risikonya ada untuk cucu-cucunya nanti.
Setelah itu ada faktor genetik. Setelah itu ada pernah mendapat paparan radiasi. Waktu kecil sering mendapat paparan radiasi yang berlebih itu juga bisa menimbulkan kanker tiroid. Kejadian pada perempuan 3 kali lebih banyak daripada laki-laki. Pengobatannya itu dengan cara operasi penegakan kelenjar tiroid, penyuntikan yodium yang diberi radioaktif, dan suplementasi hormon tiroksin. Karisoma tiroid dibagi menjadi 4. Yang kita bahas saat ini adalah CA tiroid papilar. Yang jadi 4 itu sebenarnya ada CA tiroid papilar, CA tiroid folikular, CA tiroid medular, dan CA tiroid anaplastik. Etiologi dari kanker tiroid atau karsinoma papilar tiroid ini itu ada faktor genetik. Yang kedua, ada riwayat radiasi di kepala, leher, dan dada atau radiasi Peyronie. Setelah itu ada kenaikan sekresi hormon TSH dari hipofisis anterior. Maaf. Makroskopis dan mikroskopis. Makroskopis jaringan itu berdiameter 1 cm dan berkapsul. Konsistensinya kenyal, penampang tumor putih diffuse, batas tidak teratur. Mikroskopis khasnya adalah Psammoma bovis. Sediaan menunjukkan tumor dengan struktur papilar yang terdiri dari sel-sel besar dengan sitoplasma sedikit besar jernih atau ground glass atau open ani, sebagian dengan celah pseudoin sclerosion. Gambaran mitosis dapat ditemukan tanda ganas. Selanjutnya saya akan membahas kanker tiroid atau karsinoma folikuler. Definisi karsinoma folikuler merupakan tumor ganas dengan gambaran khas yang minimal dibandingkan dengan tipe lain dari keganasan tiroid. Definisi ini dibuat setelah mengeluarkan folikuler varian papilar karsinoma atau papillary karsinoma dengan arsitektur folikuler yang dominan. Folikuler oncocytic karsinoma. Etiologi itu faktor resikonya termasuk defisiensi iodium, usia tua, wanita lebih sering, dan paparan radiasi. Dan yang terakhir itu ada genetik. Karsinoma folikuler terjadi karena mutasi RAS atau fusi PAX8 PPARY RTTI, dan jarang kedua kelainan genetik ini terjadi bersamaan. Keluarga dari onkogen RAS yaitu HRAS, NRAS, dan KRAS. Gejala klinik folikuler ini tidak beda jauh sama yang papilar tadi. Itu ada suara serak, disfagia, dyspnea. Setelah itu suara serak, disfagia, dan dyspnea jarang dijumpai dan dapat dijumpai dengan pasien karsinoma folikuler yang telah invasif luas. Selanjutnya ada metastase. Metastase karsinoma folikuler hanya memiliki sedikit kemampuan untuk menginvasi ke kelenjar limfe, di mana jarang mengenai kelenjar limfe regional, tetapi invasi ke pembuluh darah sering dijumpai dengan penyebaran ke tulang, paru-paru, dan hati. Sebelum itu kita akan membahas epidemiologi. Karsinoma folikuler merupakan 10-20% keganasan pada tiroid. Lebih sering pada wanita dan lebih mengenai pasien pada usia 40 dan 50-an. Untuk terapi, ada terapinya. Sebagian besar folikuler diterapi dengan tiroidektomi total, diikuti dengan pemberian iodin radioaktif di mana sel-sel bermetafase dengan jaringan elemen radioaktif yang digunakan untuk identifikasi dan mengablasi lesi. Sebagai tambahan, residual dari karsinoma folikuler
dapat merespons stimulasi TSH. Pasien biasanya diterapi dengan hormon tiroid setelah pembedahan untuk TSH endogen. Selanjutnya ada mikroskopik, maksudnya makroskopiknya. Makroskopik folikular itu seperti pada pemotongan di mana lobus digantikan oleh karsinoma. Tumor memiliki gambaran bening dan terdiri dari fokus-fokus kecil pendarahan. Selanjutnya ada mikroskopis. Mikroskopis dari karsinoma folikuler itu ada dari terbentuk berdiferensiasi baik mirip dengan adenoma, terdiri dari folikel berukuran kecil sampai sedang dan biasanya mengandung massa koloid sampai membentuk pola pertumbuhan yang solid atau trabekular. Sel-sel yang dilapisi folikel dapat besar dan normal dan dapat dijumpai sel-sel inti yang hiperkromatik, tetapi abnormalitas yang nyata jarang dijumpai. Selanjutnya ada, walaupun jarang, sel-sel yang memiliki sitoplasma jernih, clear cell varian mengandung Hurt's cells atau Hurt's cell carcinoma. Sekian dari saya, mungkin jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.